Jangan terlampau lekat hati kepada dunia, sebab dunia ini sementara. Kalau kita susah, jangan susah hati, sebab susah itu sementara. Kalau ada yang sakit, jangan terlampau menderita, sebab sakit itu juga sementara. Kalau ada yang kaya, jangan sombong, sebab kaya juga sementara. Yang kekal abadi itu apa? Hubungan aku dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Datuk-datuk, datin-datin, para asatiz, para masyayikh, hadirin hadirat, para pemuda Islam, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada suatu musibah ke namanya, penyakit, malapetaka, gempa, tsunami, apa yang diinginkan Allah dari itu semua? Kalau kita bersangka-sangka, berpikir-pikir, boleh betul, boleh salah, maka kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita buka ayat Quran dan hadis Nabi, ada 3 jawaban. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi kalau datang penyakit, berarti penyakit itu ujian. Yang kedua, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, risau, demam panas, badan letih, duri yang mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin melepaskan diri dari dosa-dosa. Pertama kata dia ujian, yang kedua penghapus dosa, yang ketiga wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang bila Allah kirim dia tidak akan menimpa yang zalim-zalim, yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun kena juga. Dalam hadis dikatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. Bila kamu tidak lakukan itu, la yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah kirimkan azab, summa tad'unahu. Manakala azab itu datang, kamu pun beramai-ramai angkat tangan berdoa, ya Allah, lepaskan kami dari azab ini. Fala yustajabu lakum,
tapi doa kamu tidak dikabulkan Allah. Jadi kalau begitu, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, penyakit, COVID-19, COVID-20, 22, nauzubillah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ujian. Yang kedua, Allah hapuskan dosa. Yang ketiga, azab yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita malam ini, apakah COVID-19 itu murka Allah atau rahmat? 3 dalil. Misalkan, na'udzubillah ini, misalkan saya sakit. Nanti kalau saya katakan ada jamaah sakit, Ustaz Abdul Somad kalau bagi contoh, dia bagi jamaah, saya lah sakit. Kalau saya sakit, 3, apakah penyakit itu ujian dari Allah atau menghapuskan dosa-dosa saya atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pergi ke hospital, jumpa doktor. Kata doktor, Ustaz Abdul Somad, Ustaz ni sakit. Lepas tu saya tanya, sakit saya ni azab ke? Atau menghapus dosa saya? Atau mengangkat darjah saya? Atau ini ujian iman saya? Kata doktor, kami tak tahu Ustaz. Ustazlah jawab sendiri. Maka yang boleh kita lakukan hanya muhasabah diri. Kalau kita merasa kita banyak silap salah dosa, maka kita husnuzan dengan penyakit itu Allah melepaskan kita dari dosa-dosa. Kalau kita rasa dosa tak ada, kita dah orang baik, kita husnuzan, berarti itu ujian keimanan. Kalau kita lulus bersabar, berarti Allah angkat darjah kita. Kalau kita merasa kita tak ada silap, tak ada salah, udah sedekah, udah berpuasa sunat, sudah haji dan umrah, sudah banyak beristighfar, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tempatkan kita di satu tempat. Tempat itu layak, baik, elok. Cuma manakala Allah Ta'ala tanya malaikat, "Ai malaikat, ya, letakkan hambaku ini di tempat yang tertinggi, namanya Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Kalau minta pada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Kalau minta sama Allah, ya Allah masukkan aku surga yang tertinggi Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ini sekarang banyak orang berdoa, ya Allah, aku masuk surga tepi-tepi pun tak apalah, asal masuk surga. Kata Nabi tak begitu. Ada pula orang, aku tak ingin surga, aku pun tak takut neraka. Itu bukan cakap engkau, itu cakap wali-wali Allah yang malamnya tak tidur, siangnya berjihad. Allah bagi dia surga. Kata dia, aku tak ingin surgamu, aku tak takut nerakamu, aku hanya inginkan cintamu. Itu orang yang dah jatuh cinta, semuanya diberi pada Allah. Ini sembahyang subuh pukul 8, aku tak ingin surgamu. Cubalah kita ukur diri kita siapa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila tajuknya apakah COVID-19 itu azab atau rahmat, maka Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Al-Bukhari bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan wabak? Penyakit yang merata-rata ke seluruh negeri namanya wabak. Apa itu wabak?" Kata Nabi SAW, "Kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha." Itu adalah azab yang dikirimkan Allah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Dia jadikan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Hadis ni muskil lah, problem, confuse. Bagaimana mungkin azab boleh menjadi rahmat? Azab, kenapa menjadi rahmat? Bagi orang yang minum khamar, bagi yang berzina, bagi yang LGBT, bagi yang buat dosa, bagi yang riswah, dia menjadi azab. Sehingga dengan azab itu mati dalam keadaan terkena azab. Nafas sesak, pandangan tak terang, telinga tak boleh mendengar, semua penyakit-penyakit azab dikirimkan Allah. Wa rahmatan lil mu'minin.
Tapi bagi orang yang beriman, dia akan menjadi rahmat kasih sayang Allah. Kalau dia mati, al-mat'unu syahid. Orang yang kena penyakit ta'un, penyakit wabak, maka dia matinya mati syahid. Tapi jangan sebab wabak mati syahid, nanti bila datang wabak, na'udzubillah, entah apa nama wabak di masa akan datang lagi. Kata doktor, kata kerajaan, guna mask, jangan keluar rumah. Semua melawan, semua keluar rumah, semua tak peduli. Lepas tu bila ditanya, kenapa awak tak ikut anjuran kerajaan? Kenapa awak tak ikut anjuran doktor? Saya ingin mati syahid. Itu bukan mati syahid, itu bunuh diri. Sebab Allah mengatakan dalam Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Idza sami'tum bihi, kalau kamu dengar di suatu negeri itu ada wabak, la tadkhulu, jangan masuk ke negeri itu. Tuan-tuan ada dengar wabak di suatu negeri, jangan datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, negeri itu kena wabak, la takhruju firaran minhu, dan jangan kamu lari dari negeri itu. Saya last kali datang ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam bulan Februari 2020. Lepas itu Ustaz Abdul Somad dengan ini kami lantik sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali. Rektor yang mulia memberikan surat lantikan Februari 2020. March lockdown COVID. Sempurnalah sudah. Profesor Dr. Abdul Somad, tinggal satu lagi, almarhum. March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, saya tak keluar dari rumah. Saya tak keluar dari Riau. Saya tak pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Johor. Saya tak pergi ke Brunei Darussalam. Saya hanya di dalam mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Kalau kamu dengar, kamu jangan datang. Kalau kamu di negerimu ada wabak, kamu jangan keluar membawa wabak ini ke negeri lain. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita lawan. Kita ingin bagi tausiah, bagi tazkirah. Selepas itu kita tahu ada wabak, kita pun pergi. Sampai di airport, polis tanya, kita sekat, tak boleh masuk sebab ada wabak. Kita pun terus saja marah. Yang saya bawa ini adalah kalam Allah, hadis Rasulullah. Kamu sudah melawan dakwah, kamu akan masuk neraka jahanam. Kata polis, yang mengaji bukan kamu saja, kami pun mengaji juga. Kalau ada orang datang dari suatu negeri yang ada wabak di sana, maka dia tak boleh keluar. Ini sunnah. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengikut sunnah Rasulullah SAW. Banyak berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, sampai hari Jumat lepas saya sembahyang, masih mendengar imam membaca doa kunut nazilah. Subuh-subuh pun tidak hanya setakat kunut subuh. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal junun wal baras wal covid-19. Semua dimintakan supaya jauh. Membaca solat nariyah supaya dijauhkan daripada musibah, sejauhkan. Kalau kita dah buat baik, berfikir baik, ikut sunnah, dia datang juga, itu berarti memang sudah takdir. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, bil qadari, takdir dari Allah, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Jadi kalau kita ada satu musibah, fi anfusikum, dalam diri, penyakit, mati, fi amwalikum, dalam harta, rugi, bankrupt, susah, di bumi, gempa, tsunami,
gunung meletus, maka sesungguhnya kita cepat-cepat hasibu anfusakum, muhasabah diri qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Wazinuha, timbang-timbang amal kamu qabla an tuzanu, sebelum ditimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Semua manusia mengatakan engkau mati. Ya ghulam, wahai Abdullah bin Abbas, la ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di manusia di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, membunuhmu, menyihirmu, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan mampu. Yang mereka lakukan hanya sampai pada takdir Allah. Jadi kalau ada orang mati, itu dia mati bukan karena sihir, bukan karena black magic, bukan karena covid, bukan karena wabah. Dia mati karena ajalnya sampai. Kalau ajal tak sampai, tak mati. Tapi kita mesti ada ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini bukan ahlul bid'ah qadariyah jabriyah. Kita ini ahlus sunnah. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ada ikhtiar. Menjauh dari negeri ada wabah, jangan keluar dari negeri ada wabah. Banyak berdoa, beristighfar. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengirimkan azab kalau Nabi Muhammad ada di sana. Banyak-banyak berselawat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalau bangsa itu mau beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kamu banyak beristighfar, dosamu diampunkan Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kamu harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan berikan kamu kebun-kebun yang subur. Wa anhara, akan berikan air sungai yang mengalir, jannatul firdaus. Ini 6 kerana banyak beristighfar. Astaghfirullah pendek, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau hafaz, kalau tak hafaz gerak-gerakkan mulut. Saya tengok di beberapa tempat di Brunei ada pembacaan istighfar, sayyidul istighfar. Apa makna di beberapa tempat sebelum tazkirah dibacakan sayyidul istighfar? Inilah tujuannya. Bila kita banyak istighfar, 6 dibagi Allah, dosa diampunkan, diturunkan hujan rahmat, dibagi anak, dibagi harta, dibagi kebun, dibagi sungai yang mengalir, kerana keutamaan istighfar. Nabi Muhammad SAW pun yang tak ada dosa beristighfar. Ini kadang kita istighfar, saya tengok orang beristighfar, pernah saya datang kepada ulama, kejar-kejar istighfar, astagfirullahaladzim, saya ni Pak Kiai ada urusan, astagfirullahaladzim, 5 menit istighfar. Ini kadang orang banyak dosa, setiap hari maksiat mata telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam makan pisang goreng panas. Apa yang dicakapkan ini? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari mula hari Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, esok Selasa,
hampir seminggu saya berkeliling pusing-pusing di Brunei Darussalam ini. Saya perhatikan semua istighfarnya pelan. La ilaha illallah, astagfirullah pelan. Kadang di beberapa tempat cepat. Allah qadir. Allah qadir. Apa ni? Bila kita tanya, kenapa Tuan Imam cepat-cepat? Betul, huruf tu tak jelas. Allah Maha Tahu. Memanglah Allah Maha Tahu. Tak dicakapkan pun Allah tahu. Tak bergerak mulut pun Allah tahu. Ini bukan urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan orang yang mendengar. Kalau dengan Allah, sudah selesai. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Tapi sunnahnya dicakapkan. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Khabbab, ya, bila engkau sembahyang dengan Nabi, Nabi itu kalau sembahyang mulut dia bercakap ke atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sembahyang mulut dia bergerak. Dari mana engkau tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Kau kan sembahyang. Dari mana engkau tahu Nabi mulut dia bergerak? Masa Nabi sembahyang sunat, masa Nabi sembahyang, aku menengok bittirabi lihyati, aku tengok janggut dia bergerak. Janggut dia bergerak karena dagu dia bergerak. Dagu dia bergerak karena rahang dia bergerak. Rahang dia bergerak kerana dia membaca. Nabi itu sembahyang membaca. Walaupun zuhur, walaupun asar, walaupun qabliyah, walaupun ba'diyah, meskipun tahiyatul masjid. Allahu akbar. Wajjahtu wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kata Syekh Ali Jum'ah, elok-eloknya itu pakai satu nafas, satu ayat. Itu membantu kekhusyuan. Membaca membantu kekhusyuan. Satu ayat dengan satu nafas lebih membantu kekhusyuan. Ini kadang orang bila dia sembahyang, kalau jadi makmum okey. Ini kadang menjadi imam atau dia sembahyang bersendirian. Iftitah, Fatihah, ayat satu nafas. Allahu Akbar. Macam mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila diluruskan kesilapan? Kenapa kamu sembahyang cepat? Betul, Allah yang tahu apa yang ada dalam hati. Memanglah Allah tahu, tapi kata Nabi, ikut aku, sallu kama raaitumuni usalli. Dalam segala hal kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah sembahyang, dalam masalah tazkirah, dalam masalah duduk di masjid, dalam masalah salat berjamaah, termasuklah dalam masalah menghadapi musibah. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Ujian yang pertama adalah khauf, takut. Yang sekolah takut tak naik, yang dah sekolah takut tak masuk universiti, yang lepas BA takut tak boleh master, yang dah master takut tak boleh PhD, yang dah PhD takut tak kerja, yang kerja takut tak berbini, yang dah nikah takut tak punya anak, yang punya anak takut tak punya anak lagi, yang dah punya anak lelaki takut tak punya anak perempuan. Siapa? Saya, anak lelaki. Manusia selalu ada rasa cemas, susah hati, risau. Itu tanda kita kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan diambil orang. Fatma'anna qalbi, hatiku jadi tenang. Yang menenangkan hati adalah ilmu. Karena ilmu aku tahu bahawa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi mesti ada usaha. Esok pemuda belia-belia ini ditanya, awak belum ada berbini? Aku tahu jodohku tak akan mungkin diambil orang. Memang dia tak diambil orang,
Tapi kalau tak ada usaha dari kita, macam air minum inilah, walaupun dah dituang dalam cawan, kalau saya tak ada usaha untuk menggerakkan tangan, mendekatkannya ke mulut, takkan dia masuk sendiri ke dalam mulut. Ada ikhtiar, ada al-kasbu, ada usaha. Macam mana usahanya Ustaz Abdul Somad? Kita ada tuan imam, kita ada ulama, kita ada ustaz, mereka ada jamaah, ada community, lalu kemudian bawalah mereka untuk mencarikan jodoh yang solehah, yang baik. Saya setakat ini selama ini kita hanya satu kajian saja, satu masjid. Saya ingin hubungan ini lebih baik daripada ini. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak kita di masa akan datang, bersama di dunia, bersama pula di surga Jannatul Firdaus? Memang inilah imam yang aku cari selama ini, katanya. Biasanya perempuan ini dia mencari seorang imam. Suatu ketika saya sedang tazkirah di satu kota. Pagi itu saya makan di hotel. Sedang makan, datang perempuan. Kata dia, Ustaz Abdul Somad. Betul. Oh, saya ni jamaah Ustaz, selalu tengok Ustaz. Kenapa kita tak ada jumpa? Ika, saya ni jamaah alam ghaib. Tengok Ustaz kat YouTube saja. Saya ni ramai Ustaz. Ini salah satu jamaah ini, satu office dengan saya. Dia ini belum nikah. Dia ni nak mencari imam, kata dia. Kata saya ni khatib. Apa maknanya? Ada usaha dalam masalah rezeki, dalam masalah makan, dalam masalah jodoh, dalam masalah penghidupan, dalam masalah mencari obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi kata Nabi, fatadau, berobatlah kamu. Nabi tak menyuruh orang sakit. Ya Rasulullah, aku sakit. Kalau kata Allah sihat, kau sihat. Tunggu ajalah malaikat maut ya. Tak ada. Ada kalanya Nabi menyuruh pergi ke tempat Haris bin Kaldah. Dia doktor. Dia belajar di Jandisabur, Persia. Dia tahu perubatan. Berubat kamu kepada Haris bin Kaldah. Ada kalanya Nabi mengajarkan, alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu makan dua penyembuh. Yang pertama al-asal, madu. Yang kedua Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu kami turunkan sebagai syifa, obat. Asal, madu, lebah pun obat juga. Ada kalanya dia bagi satu lagi biji-biji hitam. Al-habbatus sauda syifa'un min kulli da. Hadis tentang habba sauda sahih. Tentang madu ayatnya jelas, hadisnya juga jelas. Yang hadis palsu tentang terung, al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terung obat segala macam penyakit. Itu hadis palsu, tak betul. Siapa yang membuat hadis itu? Tukang jual terung. Supaya laku dia buat. Macam mana kita boleh tahu hadis ni sahih tak sahih? Tengoklah. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Ibnu Abi Syaibah. Kita hadis, tanya ulama, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biasa di ujung ada tanda macam ni, ditulis hadis riwayat fulan. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf, silalah pakai. Tapi kalau dhaif tengok dulu, syaratnya mesti 5. Tak boleh dalam masalah akidah, tak boleh dalam masalah hukum halal haram, tidak boleh ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Dia masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia pula untuk fadail amal, bagi motivasi beramal boleh. Adapun hadis palsu tak ada tawar menawar. Kalau hadis palsu, maka dia tak boleh disampaikan, tak boleh diamalkan, tak boleh diriwayatkan. Ini malam ini Ustaz Abdul Somad meriwayatkan hadis palsu tentang terung sebagai example, contoh bahwa ini hadis palsu boleh. Tapi kalau hanya menyampaikan tanpa disebutkan apa ini maknanya, maka tak boleh. Jadi ujian yang pertama adalah khauf, takut. Kenapa orang tak boleh tidur malam sampai pukul 2 malam? Takut, takut, takut. Kenapa tak lalu makan? Takut. Takut apa? Kolesterol,
gula darah, diabetes, jantung, asam urat, asam lambung, asam lemak, asam pedas. Semua ketakutan-ketakutan yang sebenarnya hidup ini tidak sesusah yang kita pikirkan. Hidup ini tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Dulu, manusia zaman dulu, yang dia pikirkan cuma 4 orang yang bercakap tentang dia. Cakap jiran depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang 4 juga. Instagram, Twitter, WhatsApp, tambah lagi FB. Pecah kepala. Jadi kalau kita nak aman hidup, jauh dari medsos, sosial media. Tapi kami kenal Abdul Somad dari sosial media. Ambil yang baik-baik. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Oh, sekarang barulah kami tahu rahasia kenapa Ustaz Abdul Somad boleh bagi tazkirah di mana-mana. Pikiran dia tak ada takut, tak ada cemas. Rupanya dia tak baca komen yang ada di Instagram dan yang ada di YouTube. Saya baca. Kenapa Ustaz tak ada balas komen? Saya tak ada password. Kita bagi pada orang yang tahu saja. Apa yang boleh menenangkan hati kita menghadapi dunia? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Masalah dunia ini 2. Yang pertama, masalah yang ada solusinya. Yang kedua, masalah yang tak ada solusinya. Bila kita menghadapi masalah, setelah kita pikir-pikir tak ada solusinya, tak usah pikirkan lagi. Sebab bila kita pikirkan pun tak ada juga solusinya. Kalau masalah itu ada solusinya, pikirkan, dapat solusinya, stop, jangan pikirkan lagi. Sebab solusinya sudah ada. Bila diperturutkan pikiran ini, dia akan terus bercakap. Sebab pikiran tak boleh berhenti. Mulut berhenti, pikiran tak berhenti. Sampai tengah-tengah malam dia terus, sampai kita tak boleh tidur. Esok kita pun pergi ke rumah sakit. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya pukul 2 malam tadi berpikir tentang anak, tentang bini, tentang kerja, tentang itu, tentang kereta, tentang rumah semua. Hingga tak boleh tidur, hingga pukul 2 malam. Tolonglah bagi saya ubat supaya saya boleh tidur malam. Doktor pun kasih ubat, makan ini 2-3 kali. Ini makan pagi, makan siang, makan malam. Ini makan sebelum makan, ini makan selepas makan, ini makan sedang makan. Bertambah beban kita lagi. Saya dah 2 malam tak boleh tidur doktor. Kata doktor dalam hati, aku dah 2 bulan tak tidur-tidur. Tidak ada manusia yang tidak punya problem masalah. Oh Ustaz Abdul Somad, engkau boleh pergi sana pergi sini. Aku tak boleh pergi ke sana ke sini Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Sebab kening aku berbisul. Kening saya ini berbisul, saya malu kalau jumpa orang. Maka saya di rumah saja. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah sana, tazkirah sini. Ustaz kening tak berbisul. Dia tak tahu Ustaz itu tegak, tak duduk-duduk. Rupanya bisul dia di bawah pula. Kadang kita tak nampak bisul orang. Yang kita pikirkan bisul kita saja. Bisul orang rupanya lebih parah lagi daripada kita. Maka satu-satunya jalan adalah husnuzan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Saya dulu memang gelap dunia ini Ustaz. Stres, depresi, pakai narkotik, mabuk, sabu, pil anjing gila pun saya makan untuk menenangkan fikiran. Tapi selepas saya dengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, kata Ustaz Somad, banyak-banyak salat. Sekarang saya dah salat Ustaz. Salat apa? Salat Jumat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat duha, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, salat hajat, salat tasbih. Tapi jangan bagi tahu banyak macam ni pada orang yang nak masuk Islam. Dia tak jadi masuk Islam. Saya tertarik dengan Islam sebab Islam ni agama yang baik, rahmatan lil alamin, agama yang bersih, lepas kencing maaf berbasuh,
saya dah tak nak lagi pakai guna tisu saja. Dia bersih tapi tak suci. Macam mana bila saya masuk Islam? Bila kamu masuk Islam, sembahyang subuh, sembahyang duha, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, tahajud, witir, hajat. Kata dia tak jadilah kena macam tu. Yassiru, bagi kemudahan, wala tu'assiru, jangan susahkan orang. Basyiru, beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, orang tak jadi masuk Islam bukan kerana ajaran Islam, tapi kerana sifat orang Islam. Bila kita tunjukkan Islam yang baik, yang lembut, yang santun, yang rahmatan lil alamin, orang tertarik. Ada orang setengah-setengah dia nak belajar Islam, tapi dia masuk ke masjid dia malu, dia segan. Maka dia dengar di parking, dia bawa kereta, dia letak parking, dia dengar apa kata khatib. Yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim guna kapak. Kita dia tak jadilah masuk Islam. Maka bagi yang sesiapa yang selalu follow ikut Instagram Ustaz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu, maksudnya yang belum follow, follow lah. Ada satu iklan, Anda ingin berkhitan tapi takut, ikutlah sunatron. Pagi berkhitan, petang boleh akad nikah. Sebab apa? Kita bagi kemudahan-kemudahan. Anak saya lahir hari tak sampai hari ke-8 khitan. Lepas itu datang pula kawan saya, hari ke-3 dia khitan. Tak jadi saya rekod. Sebab apa? Sebab kita bagi kemudahan-kemudahan. Kalau dia dikhitan masa kecil, dia tak rasa sakit dan amat banyak manfaatnya. Suci bersih. Anak-anak kecil dia tidak putuskan saf. Kenapa anak kecil boleh memutuskan saf? Kata Syekh Atiyah Saqar, seelok-eloknya anak kecil dibuatkan satu saf khas di belakang. Dewasa di hadapan, anak kecil di belakang. Kenapa anak kecil tak boleh berada di antara dua orang dewasa? Pertama, wuduk anak kecil banyak tak betul. Saya tengok beberapa budak kecil tadika, dia ambil air, dia sapu mata. Pipi tak kena, mulut tak kena, tangannya juga, kaki. Dia hidupkan air, dia sipak-sipak aja. Tumit tak kena. Ditanya, kenapa kamu macam ni? Ayah aku macam ni, kata dia. Ini satu lagi sebab kenapa budak kecil tak boleh antara dua orang yang dewasa. Sebab maaf beribu maaf, ada najis yang belum lepas dari ujung, belum kena kerat. Dan tak mungkin pula ada kita satu security di pintu tengok, cek, ni dah depan, ni belum, ni belakang. Tak mungkin. Itulah maka kita buat dia satu saf. Jangan bagi orang ketakutan-ketakutan. Sebab Islam ini agama yang begitu. Apa kata Nabi manakala datang sahabat, ya Rasulullah, tadi aku melontar jumrah, selepas itu baru aku potong rambut. If'al wala haraj, lakukanlah, tak ada kesulitan bagi engkau. Tapi masih lagi dalam hukum hakam syariat Islam. Saya tak ingin pemuda belia-belia kita ini selepas mengaji, esok pagi sesembayang dia sesuka hati dia, sembayang pukul 8, pukul 9, ditanya mak ibu bapa dia, engkau tak ada ke masjid? Saya tengok, kenapa sembayang pukul 7, pukul 8 sembayang subuh? Kata Ustaz Abdul Somad, jangan buat susah, kita ambil mudah-mudahnya. Itu bukan saya tak ada cakap untuk itu. Ada yang tak boleh kita ubah sama sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak boleh ubah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu waktunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ubah. Kalau berubah dia jatuh menjadi qada. Sedang kita adalah ada.
bagi yang guna usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan, bukan qadaan, kecuali pada saat-saat genting tertentu. Jadi yang pertama, ujian dikirimkan Allah. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Yang kedua, wal ju', lapar. Alhamdulillah kita tak lapar. Kalaupun lapar ada had batasnya. Lapar kita hingga azan maghrib, lapar kita hingga selepas isya, lapar kita hingga selepas tazkirah. Tapi ada saudara kita yang laparnya unlimited. Hari ini lapar, malam lapar, esok lapar. Maka kalau sampai ada jiran lapar dan kita tak tahu dia lapar, kata Nabi, laisa bil mu'min, kamu tidak beriman. Siapa yang tak beriman itu ya Rasulullah? Yabitu sab'anan, tidur perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, jiran sebelah rumah kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang tak sembahyang, pendusta agama bukan orang minum khamar, pendusta agama bukan orang berjudi berzina. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, bagi makan. Kenapa banyak betul abang beli nasi bungkus? Saya, anak kita 2, abang cuma berempat. Kenapa beli nasi sampai 10? Belakang ada anak yatim, abang beli, cuba engkau hantar ke belakang. Yang membeli abang, yang menghantar istri. Jangan abang yang mengantar, nanti mak anak yatim itu cantik. Jadi perang dunia ketiga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Pembagian Allah kepada manusia macam jari. Ada tinggi, ada rendah, ada sedang, ada handsome, ada setengah handsome, ada yang tak dapat bagian handsome sama sekali. Ada yang cantik, ada setengah cantik, ada kurang cantik. Ada hitam manis, ada hitam sekali. Ini pembagian Allah. Kenapa Allah tak bagi rata sama macam ini tinggi semua? Sebab kalau kita sama, dia tak boleh bekerja sama. Hanya bekerja sama boleh dilakukan oleh orang-orang yang berbeza. Tapi apakah yang lebih mulia, yang lebih tinggi? Tidak. Apakah yang lebih hina, yang lebih rendah? Tidak. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian rupa macam ini, pembagian nasib macam ini, pembagian kuasa macam ini, pembagian ilmu pun macam ini. Serah pada kuasa Allah. Allah fa'alul lima yurid. Susahkah bagi Allah membuat kita rata sama semua? Tak susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini dilebihkannya dalam agama, ini dia lebihkan dalam medik, ini dia lebihkan dalam politik, ini dia lebihkan dalam harta, ini dia lebihkan dalam banyak kelebihan. Manusia diberikan Allah wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Ada yang kami angkat darajahnya, ada yang kami rendahkan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, sakit, mati, was samarat, kering, hujan tak turun, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, menahan hawa nafsu, menahan lidah, tak bercakap kasar, sumpah serapah, caci maki, mengutuk nasib, menahan pikiran, jangan sampai suuzon kepada Allah. Kalau ada lintasan pikiran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menahan tangan, jangan sampai menarik rambut, memukul pipi, maka dia serahkan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dia menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata dia? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Semuanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Abu Talhah. Abu Talhah balik daripada berniaga. Balik dia berniaga, dia tengok isteri dia bersih, rapi, bawa makanan. Dia tanya, macam mana kabar anak kita, wahai buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap sayang. Dalam hadis itu tak ada, itu terjemah saya saja. Macam mana anak kita? Kata isteri dia, askan mimma qablu. Anak kita lebih tenang dari hari sebelumnya. Oh, iyalah, anak kita lebih tenang. Dia pun makan. Selepas dia makan, semua dah kenyang, barulah isteri dia bercakap. Apa kata isteri dia? Anak kita meninggal, bang. Oh, marah dia. Engkau bagi aku makan, engkau bersolek cantik, engkau katakan anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Rupanya anak kita mati. Kenapa kau buat macam ini? Apa kata istrinya? Andai ada seorang musafir pergi jauh, dia bagi kunci rumahnya kepada jiran, tolong kau jaga rumah aku. Selepas itu dia balik, dia minta balik kunci. Apakah dia marah? Tidak, kerana rumah itu punya dia. Begitulah anak kita, itu bukan punya kita. Allah pinjamkan sekejap, lepas itu dia bawa balik. Kalau punya istri baik macam ini, jangan dikubur kalau tak mati. Mudah-mudahan yang belum ada istri dapat macam ini, insyaAllah. Amin. Yang mengaminkan yang dah ada bini pula. Maksudnya untuk anak-anak dia lah. Apa maknanya? Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri menjadi pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri. Kenapa saya boleh menyampaikan tazkirah malam ini? Ingat ayatnya, ingat hadisnya, ingat riwayatnya. Boleh saya lancar? Sebab ada orang yang menjaga anak saya. Cuba kalau dia tak jaga, mungkin saya dah bagi tazkirah, ada pun pampers. Sebab apa? Sebab pikiran bercabang kemana-mana. Maka manakala ditanya, siapa perempuan yang paling baik itu ya Rasulullah? Al-mar'atus salihatul lati tu'inu ala imanihi. Seorang perempuan yang salihah, yang mampu menolong keimanan suaminya. Banyak lelaki mengatakan, kita sebagai lelaki, kita kepala rumah tangga, kita yang menjaga istri-istri kita. Tapi kalau kita baca ayat, apa kata Nabi SAW? Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Nih, tulang rusuk yang paling atas nih, itulah yang paling bengkok. Di dalam tulang rusuk itu ada jantung. Perempuan ini tulang rusuk. Jadi kalau begitu, jantung tidak hancur kalau jatuh sebab dijaga tulang rusuk. Tulang rusuk itulah yang menjaga lelaki. Begitu makna yang terkandung dalam makna khuliqatil mar'atu min dhila dalam Sahih Muslim. Ada seorang pemuda, setiap dia pergi restoran tempat makan, selalu pesan, bagi saya sup. Sup apa? Tulang rusuk. Lama-lama orang kedai ini heran, kenapa awak tiap makan sup tulang rusuk? Aku sedang mencari tulang rusuk yang hilang. Boleh untuk status esok pagi. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan tulang rusuk untuk menjaga jantung, supaya kalau dia jatuh, yang patah tulang itu, supaya jantung ini tidak pecah, tak koyak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia yang baik itu ya Rasulullah? Idza ra'aitaha sarratska. Kalau kau pandang dia, hatimu senang. Alhamdulillah Ustaz Abu Somad, saya bila memandang dia senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya.
Ghaddul basar, jaga pandang. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kamu pemuda belia yang sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija. Saya selalu menyuruh belia, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, saya ni nak nikah Ustaz Somad, tapi belum lepas lagi, ayah ibu belum bagi izin. Banyak-banyak puasa sunat. Kenapa kalau banyak puasa sunat? Sebab kalau sedang lapar, orang cantik pun tak nampak. Orang pakai helmet merah pun dia sangka semangka. Itu makna supaya orang menjaga pandangan. Dia ingat dia sedang puasa, perut dia lapar, menantikan azan maghrib. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau pandang hatimu senang. Idza amartaha ata'atska, kalau kau suruh, kau perintah, dia patuh dan taat. Idza ghibta anha, kalau kau pergi, hafizat, dia jaga anakmu, dia jaga hartamu, kerana dia adalah orang yang menolong. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang buat mungkar. Abang balik pukul berapa? Duit kemana saja? Kereta mana? Kenapa pergi lama balik? Kenapa begini? Kalau ada orang yang masih mengingatkan, bersyukurlah, kerana sampai masanya ada orang yang sudah letih, dia diam saja. Suami kau kemana? Terserah dia lah, nak masuk neraka masuklah. Na'udzubillah. Isteri saya ni Ustaz, rasa-rasa lebih lagi daripada bagi tazkirah. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah mungkin pagi saja, malam saja. Dia pagi, petang, siang, malam, WhatsApp. Saya ni rasa azab Ustaz. Orang yang rasa azab kerana nasihat istri ini, insya Allah nanti kalau dia mati, dia tidak diazab malaikat lagi. Kata malaikat, macam mana ini? Ini kita azab. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Dia sebab dia dah azab betul di rumah. Sebab dia sudah diselamatkan dengan seorang yang dikirimkan Allah, memperbaiki imannya, membetulkan akhlaknya. Bila ada kawan di college dekat rumah sama satu sekolah, dia masih peduli pada kita, kau jangan minum khamar, kau jangan dekat LGBT, kau jangan buat hubungan haram, kau jangan jalan dengan tak mahram. Kalau masih ada kawan macam itu, peganglah dia sampai mati. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teman di dunia, supaya dia bersama ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti selepas 10-20 tahun akan datang, masa anak kita bertanya, ayah, ya, itu kawan ayah. Oh, itu kawan ayah dari masa college dulu, sama satu sekolah dulu. Di mana kalian bersua? Kami sama di Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam di Brunei Darussalam. Disitulah kami jumpa sahabat ayah dulu tu. Kita bercerita ke anak kita, senang. Berapa banyak seorang tua tak dapat menceritakan itu kepada anak. Manakala anak bertanya, ayah, itu kawan ayah. Betul. Ayah kenal di mana? Usah tanya-tanya, tak elok. Lama-lama anak ni pun bertanya pada mak dia, itu kawan ayah? Mak, iya. Kawan ayah macam mana? Mereka dulu sama mabuk tiap malam. Siapa yang tak punya masa lalu? Siapa yang hidup ini tak ada dosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdul Somad tu ustaz, dia tak ada dosa, saya lah yang paling banyak dosa malam ni. Saya yang paling banyak cakap, saya yang paling banyak menyinggung perasaan orang, saya yang paling banyak menyakiti hati orang, saya yang paling banyak membuat orang susah.
Saya cerita tentang khamar, yang minum khamar sakit hati. Saya cerita tentang membebel, perempuan yang banyak cakap sakit hati. Maka selalunya di ujung-ujung tazkirah saya katakan, bila ada yang sakit hati dengan cakap saya mohon maaf. Lebih baik saya cari di sini, minta maaf di sini, daripada nanti mencari di padang mahsyar. Belum tentu kita berjumpa. Berapa banyak jamaah nanti di padang mahsyar yang mencari-cari. Ada Abdul Somad? Tak ada. Mana Ustaz? Tak ada. Dia tanya malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia dah lama menunggu kamu di VIP room. Amin. Itu cara saya saja supaya dapat doa orang-orang baik dari Brunei Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ada yang suka dia jahar, ada yang dalam hati saja. Ada pula yang dia nyanyikan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kita tengok video, Masya Allah, bila kita jumpa, cuba kau baca, itu bukan suara aku, kata dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita bersama-sama di dunia ini? Ada masa yang ditetapkan Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Sama-sama satu college, duduk dekat satu bangku, sama-sama register, sama-sama satu kelas. Tiba-tiba tengah malam saya dapat berita, dia sudah meninggal wahai Abdul Somad. Saya kejar dari kota tempat saya tinggal, Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Saya berangkat lepas maghrib, 12 malam baru sampai. Begitu sampai di kampung, mana jenazahnya? Jenazahnya sudah masuk liang lahat. Saya hanya boleh di atas, solat jenazah dari atas kubu. Allahu Akbar. Selepas itu baca Yasin, baca doa, meleleh air mata darah kawan yang dulu tak dapat naik balik. Maka selepas itu, bila ada orang mengundang saya datang, asal nampak saya ada orang buat, Ustaz Abdul Somad bila datang, saya datang. Ada jemputan, saya datang. Sebab apa? Penyesalan yang mendalam sebab tidak menyambung tali silaturahim semasa ada kehidupan. Jadi kalau kita ada kawan, datanglah. Sebab apa? Nanti kalau sudah menyesal, biasanya penyesalan itu datang manakala ketika sudah pergi, ketika sudah tiada, barulah terasa kehilangan. Maka kita diajarkan Nabi SAW, man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Cubalah pejam mata kejap, bayangkan berapa kawan sahabat kita yang dah dulu. Mereka lebih muda, mereka lebih sehat, mereka lebih kaya, mereka lebih handsome, tapi mereka dah dulu. Kita kenapa masih hidup? Apakah karena malaikat maut lupa nama kita? Kita hidup ada yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih ingin kita beramal saleh. Kalau aku masih hidup esok pagi, ada tazkirah subuh, ada tazkirah duha, ada tazkirah siang, ada tazkirah petang, esok malam balik. Kalau mati malam ini, bersih, esok tak ada dosa lagi. Hidup, ada seorang pejuang, dia mati ditembak oleh Belanda, orang Aceh, namanya Tengku Umar. Bulan lepas saya berziarah ke kuburnya. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati malam ini, dibunuh oleh Belanda, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih boleh minum kopi 5 lagu.
Hidup simple. Kalau kita hidup esok pagi, kita masih boleh makan roti canai, masih boleh breakfast. Kalau mati malam ini, insya Allah kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Ini banyak orang sampai ketakutan memikirkan kematian. Ustaz takut pada mati, takut juga. Tapi tidak melampau takut sampai tak makan, sampai tak keluar rumah. Ketakutan. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Muda, tua. Hidup, mati. Sihat, sakit. Bunga, kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati. Itulah perempuan. Banyak perempuan yang ingin kembang harum mekar tak layu-layu. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Tabiat manusia macam itu. Macam tanaman gandum dan padi. Biji padi masuk ke tanah, kena air hujan, kulitnya pecah, bertunas. Keluarlah anak-anak padi. Lepas itu padi menghijau, padi pun berbuah, dia menunduk, kuning, dipanen, selesai, hilang, muncul padi yang baru. Hari ini saya nampaknya padi yang sudah mula menguning, dah hampir tua. Banyak orang mengatakan, Ustaz umur berapa? Macam-macam 25 kata dia. Hidup ini hanya setakat berteduh di bawah pokok yang rindang, berjalan di gurun pasir yang panas. Kalau kita teruskan perjalanan ini panas terik, ada pokok kayu, kita berhenti sekejap di bawah pokok kayu. Nanti bila matahari redup, kita teruskan perjalanan. Jangan terlampau lekat hati kepada dunia, sebab dunia ini sementara. Kalau kita susah, jangan susah hati, sebab susah itu sementara. Kalau ada yang sakit, jangan terlampau menderita, sebab sakit itu juga sementara. Kalau ada yang kaya, jangan sombong, sebab kaya juga sementara. Yang kekal abadi itu apa? Hubungan aku dengan kamu. Bukan kata saya, itu kata Nabi. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi kuat. Ya Rasulullah, kata Nabi, kenapa engkau peluk aku? Aku ni hitam, legam, bukan Arab, bukan Quraisy. Aku budak, hamba sahaya, miskin dan susah. Aku rasa-rasa nanti di akhirat tak boleh berjumpa dengan engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan sesiapa yang dia cintai. Kalau kau cinta kepada aku, maka aku pun bersama dengan kamu. Bersama di Bandar Seri Begawan, bersama di Brunei Darussalam, bersama pula di surga Jannatul Firdaus, insyaAllah. Saya pun buatlah gambar dengan kawan saya. Gambar dulu semasa di Kaherah, selepas tu gambar berjumpa di Riau. Saya buatlah before after. Before masa di Kaherah, after setelah balik. Di bawah saya buat status, bersama di Kaherah, bersama di Riau, berjiran tetangga di surga. Lepas tu datanglah setan-setan yang bagi komen di bawah. Kata dia, emang yakin masuk surga? Gitu. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesiapa yang tak yakin masuk surga, berarti dia sudah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Nabi menjamin, garansi dari Nabi. Itulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk surga. Dan kita masuk surga insyaallah. Ini kadang jamaah ini, Ustaz Abdul Somad, nanti bila engkau di akhirat cari aku di neraka. Apa nih? Kenapa yakin betul masuk neraka? Kita ni masuk surga. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan kerana tazkirah dia, bukan kerana haji dia, bukan kerana tahajud malam dia, tapi kerana doa orang soleh yang baik-baik.
Di sini ada syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah. Kenapa dalam hadis itu disebut pemuda belia beribadah kepada Allah? Sebab kalau ada orang tua ke masjid, memanglah ke masjid, malaikat maut dah dekat. Tapi kalau ada pemuda belia ke masjid, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka belia-belia yang dapat hidayah, ditambahkan Allah hidayah. Mudah-mudahan yang belia-belia ini istiqomah insyaallah. Saya, andailah ditawarkan malaikat, hai Abdul Somad, mahukah engkau aku buat belia lagi umur 20? Tak sanggup saya. Zaman saya dulu, untuk kenal perempuan susah. Nak kenal perempuan, tangan kita pun menggeletar. Nama awak. Sekarang dia tinggal cari saja di FB, nampak, terus hai, ada nombor tak? Grup-grup WhatsApp, begitu mudahnya. Jadi mereka buat Facebook, mereka buat WhatsApp, mereka buat YouTube, mereka buat Twitter, mereka buat social media. Tujuannya supaya pemuda Islam rusak, hancur. Apa yang terjadi? Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi cahaya itu tak padam. Dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook lah orang mengenal para ulama. Dulu banyak orang tak kenal Habib Umar bin Hafiz. Dulu banyak orang tak kenal dengan Al-Habib Salim Syatiri. Dari mana orang Brunei Darussalam kenal Ustaz Abdul Somad? Dari sosial media, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook. Mereka kenal dari video yang pendek-pendek itu. Apa maknanya? Bahwa ada senjata-senjata yang diharapkan merosakkan pemuda belia Islam. Tapi dengan itu pula mereka mendapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah keranamu khairum min humurin na'am. Tapi saya tak sekolah agama, saya tak hafal Quran, saya tak dari fakulti usuluddin, saya tak dari fakulti syariah. Awak mana? Saya fakulti usuluddin. Fil jannah. Awak dari mana? Saya dari jabatan Quran was sunnah. Jannatul Firdaus. Awak dari mana? Saya dari IT, teknologi. Neraka jahanam. Siapa yang ambil gambar saya, siapa yang syuting, siapa yang editing, siapa yang akan upload? Mereka orang-orang yang mengerti multimedia. Maka dengan mereka lah dakwah ini sampai. Jadi tidak semesti belajar agama saja. Yang belajar agama baik, bekerja sama mereka. Saya pernah sampaikan tazkirah, saya tengok ramai pemuda belia bawa kamera. Selepas itu saya tanya, kamu ni mana? Kami pelajar dari Universiti Islam. Kenapa bawa kamera semua? Sebab pensyarah kata, nanti Ustaz Abdul Somad ambil gambar, cut, edit, buat subtitle, nanti kamu natijah ambil dari sana. Kalau video bagus A, kalau tak bagus C. Oh, bagus. Inilah yang melancarkan dakwah. Datang satu jamaah, Ustaz Somad, anak saya ini dia ambil jabatan bahasa Inggris. Bagus kata saya. Tapi apa gunanya untuk dakwah? Ambil video saya, potong 2 minit, 3 minit, buat translate ke English language, lepas itu buatkan subtitle supaya orang boleh mendapatkan hidayah. Tapi yang baik-baiklah supaya menebarkan dakwah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah keranamu, karena ilmumu, karena sosial mediamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi saya mula pukul 8.30, sekarang sudah pukul 9.30. 600 mililiter, 60 minit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh buat saya, buat kita semua insya Allah.
Mudah-mudahan kita semua dibagikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh dan solehah. Belia-belia kita diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari khamar, diselamatkan dari narkotik, diselamatkan dari perbuatan maksiat. Negeri ini tetap dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz